Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya yang berarti ayat yang ke-22 dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Wala tankihu, janganlah kalian menikahi manakaha aba'ukum, wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Illa ma qad salaf, kecuali di masa-masa lalu. Artinya yang di masa-masa lalu, di masa jahiliyah, dimaklumi dan ma'fuun anhu. Tetapi setelah datang Islam, tidak boleh menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak mereka. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila, karena itu adalah sesuatu fahisyah. Kemarin kita sudah bahas makna fahisyah. Ini kejelekan yang sangat jelek, yang fitrah juga menentang, menolak, akal juga menolak, yang benar-benar jelas kefahishannya. Wa maqtan, dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, ay la tatazawwaju minan nisa'i ma tazawwajahunna aba'ukum. Yani jangan menikahi wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Kalimat bapak-bapak kalian di dalam pembahasan ini dan juga dalam pembahasan lainnya seringkali bermakna bapak yang pernah melahirkannya dan yang pernah melahirkan orang yang melahirkannya dan yang pernah melahirkan orang yang pernah melahirkan yang pernah melahirkannya. Artinya wa in ala bukan bapak saja, bapak, kakek, bapaknya kakek ke atas. Jadi pernah dinikahi kakek juga nggak boleh. Pernah dinikahi bapaknya tidak boleh. Wa in ala. Maka ab wa in ala maknanya ab ke atas.
Innahu kana fahishatan ay amran qabihan yafhash wa yu'azzim qubhuhu atau ya'zum qubhuhu, yang sangat besar kejelekannya. Wa maqtan ay ghadaban min Allah taala, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian, dan juga kemurkaan dari makhluk, kemarahan dari makhluk. Bal yanqut bisababi dzalik, bahkan bisa menyebabkan kemarahan dengan sebab itu, anak kepada bapaknya, bapak kepada anaknya. Bagaimana bisa? Kalau seorang wanita pernah dinikahi bapaknya kemudian dicerai, kemudian dinikahi oleh anaknya, maka akan terjadi kemarahan bapak pada anaknya. Kenapa? Orang yang sudah saya cerai dia, kenapa kamu ambil kembali? Ila akhirnya. Ma'al amr bibirrihi, padahal seorang anak disuruh untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga dikatakan maqtan ay kemurkaan dari Allah, kemarahan dari makhluk, dan juga kemarahan bapak pada anaknya atau anak kepada bapaknya. Wasa'a sabila ay bi'sat tariq tariqan liman salakahu li'anna hadha min awaidil jahiliyah. Dikatakan sejelek-jelek jalan, karena itu adalah jalan, siapa yang menjalaninya berarti dia telah menjalani jalan-jalan dan kebiasaan jahiliyah. Maka dikatakan sa'a sabila ali anna hadza min awaidil jahiliyah, karena itu termasuk kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Allati jal Islam bitanazzuhi anha, yang Islam datang melarangnya. Islam datang untuk menghapus yang demikian. Wal bara'ah minha, dan berlepas diri dari cara-cara demikian. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga sisi kejelekannya pertama dikatakan innahu kana fahishah. Kedua, membuat kemarahan Allah, kemarahan makhluk, kemarahan bapak dan anak, anak kepada bapak atau bapak kepada anak. Dan juga ada kejelekan lain, bahwa itu adalah sa'a sabila, sejelek-jelek jalan. Karena itu adalah jalan jahiliyah. Karena itu adalah jalan jahiliyah. Ayat berikutnya, hurrimat alaikum ummahatukum. Ayat berikutnya berarti ayat yang ke-23 dan bersambung dengan ayat yang ke-24, menerangkan siapa saja yang mahram dan yang bukan mahram, yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian untuk kalian nikahi adalah ibu-ibu kalian. Wa in ala, sama seperti tadi. Wa in ala artinya ibu-ibunya ibu ke atas. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian jangan dinikahi. Wa in nazal, kalau ke atas. Wa in ala, kalau ke bawah. Wa in nazal, artinya anak perempuannya atau cucu perempuannya atau cicit perempuannya atau canggah perempuannya atau seterusnya ke bawah. Wa akhwatukum, dan juga saudari-saudari kalian, jangan kalian nikahi saudara kalian, saudara perempuan. Jangan kalian nikahi saudara perempuan kalian, apakah li'ab bin wa apakah li'ab atau li'um, semuanya tidak boleh. Saudara sebapak seibu, atau saudara sebapak, atau saudara seibu. Jadi jangan nikahi wanita-wanita yang merupakan saudari kalian, apakah saudari sebapak seibu, atau saudari sebapak, atau saudari seibu. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian. Jadi saudara-saudara dari bapak kalian, jangan menikahi saudari bapak kalian. Wa khalatukum, dan saudari ibu kalian. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, juga termasuk yang tidak boleh dinikahi adalah anak-anak perempuan dari anak laki-laki, dari saudara laki-laki, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Siapa? Ponakan-ponakan. Itu mahram
tidak boleh dinikahi. Banatul akh, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa banatul ukh, anak-anak perempuan dari saudara perempuan. Ini ponakan-ponakan perempuan apakah dari saudara laki-laki ataupun dari saudara perempuan, anak-anak mereka tidak boleh dinikahi. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Artinya ibu-ibu susuan. Yang pertama disebut hurrimat alaikum ummahatukum adalah ibu-ibu kandung. Sekarang ibu-ibu susuan, yakni wanita-wanita yang pernah menyusui kalian, jangan dinikahi karena itu ibu susuan. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara kalian minar radha'ah, saudara sepersusuan. Walaupun secara nasab itu orang lain, tapi disusukan oleh ibu yang sama, maka itu saudara sepersusuan, juga tidak boleh dinikahi. Jadi saudara bisa bertemu. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu-ibu dari istri-istri kalian. Siapa? Mertua, ibu mertua. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan juga anak-anak istri kalian yang ada di dalam pemeliharaan kalian. Berarti anak tiri, anak bawaan istri. Anak perempuan yang dibawa istri tidak boleh dinikahi. Di sini walaupun disebut allati fi hujurikum taghliban atau ghaliban, yang dibawa pemeliharaan kalian itu secara keumuman. Kata para ulama, nanti akan dibahas oleh Syekh Sa'di, bahwa walaupun anak tiri tadi dipelihara orang lain, tetap tidak boleh nikahi. Jangan berkata, bukankah ayat yang mengatakan anak-anak istri kalian yang dipelihara oleh kalian, berarti dipelihara oleh orang lain boleh dinikahi? Tidak. Ini hanya menjelaskan keumumannya. Min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, yang tidak boleh tadi adalah anak-anak tiri dari wanita yang kalian sudah nikahi dan sudah dukhul. Fa in lam takunu dakhaltum, kalau ternyata belum dukhul terhadap ibu-ibunya, fala junaha alaikum, maka tidak mengapa atas kalian menikahi seorang wanita punya anak perempuan. Belum dukhul dengan wanita tadi, cerai, menikahi anaknya yang perempuan boleh. Tetapi kalau sudah dakhaltum bihi, tidak boleh. Abadan. Abadan apa muaqqatan? Abadan. Ikhwan ibn a'azakumullah, artinya walaupun sudah cerai tetap tidak boleh kalau sudah dukhul. Barakallahu fiikum. Ini anak-anak tiri, anak-anak perempuan bawaan istri, tidak boleh dinikahi dengan syarat kalau ibu-ibunya sudah dukhul atau yang dinikahi oleh kalian sudah dukhul padanya. Baik, sudah ada jima' padanya menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang lain menyatakan dukhul dalam artian masuk kamar sudah cukup. Yani imkanul jima', sudah memungkinkan untuk jima'. Qala wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum, termasuk yang mahram yang tidak boleh dinikahi adalah istri-istri anak laki-laki kalian. Istri-istri anak laki-laki kalian, yakni menantu. Wa an tajma'u bainal ukhtain, dan juga tidak boleh kalian mengumpulkan dua bersaudara. Dan ditambah di dalam hadis, seorang wanita dengan bibinya atau seorang wanita dengan ponakannya. Tidak boleh mengumpulkan bibi dengan ponakannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yakni kalau sudah menikahi satu daripadanya, maka tidak boleh menikahi wanita yang merupakan adiknya atau kakaknya, apalagi kembarannya. Tidak boleh menikahi kakak perempuannya atau adik perempuannya. Tidak boleh mengumpulkan dua bersaudara. Kemudian illa maqad salaf, artinya kecuali yang sudah lewat, yang sudah terjadi di masa-masa lalu. Ma'fun anhu. Innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Sedangkan para muhsanat minan nisa, dari para wanita yang menjaga dirinya, illa ma malakat aymanukum, kecuali yang dipegang oleh kalian. Kitaballahi alaikum, sesungguhnya kitab Allah atas kalian. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kita akan bahas ayat yang berikutnya nanti. Kita akan lihat tafsirnya yang ringkas dari Syekh As-Sa'di pada ayat ke-23-nya. Qala rahimahullah, hadhil ayatul karimat mustamilat 'ala al-muharramat bin nasab wal muharramat bil radha' wal muharramat bis sihr aw bil musahara wal muharramat bil jam'i. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kata Syekh Sa'di, ayat-ayat ini menjelaskan atau mengandung penjelasan tentang siapa saja yang mahram, yang tidak boleh dinikahi. Apakah tidak boleh dinikahi karena nasab, atau tidak boleh dinikahi karena persusuan, karena radha'ah, atau tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan, atau tidak boleh dinikahi karena disatukan. Berarti 4 jenis muharramat. Yang pertama muharramat minan nasab. 4 jenis tadi, muharramat karena nasab, muharramat karena radha', muharramat karena musaharah, dan muharramat karena al-jama', karena dikumpulkan. Taib, kita lihat yang pertama. Wal muharramat fin nasabi, yang diharamkan karena nasab ada 7. Ingat-ingat, ada 7. Siapa mereka? Pertama, ibu. Yadkhul fiha kullu man laha 'alaika wiladah wa in ba'udat. Termasuk di dalamnya semua yang pernah melahirkan kamu. Pernah melahirkan kamu, artinya ibunya ibu terus ke atas. Ibu, nenek, ibunya nenek, dan seterusnya. Maka dikatakan dengan kalimat yadkhul fiha kullu man laha 'alaika wiladah, yang ikut melahirkan kamu. Wa in ba'udat, walaupun jauh. Apa istilahnya tadi? Wa in 'alat, ke atas. Yang kedua yadkhul, yang kedua al-bint, anak perempuan tidak boleh dinikahi. Yadkhul fil binti kullu man laka 'alaika wiladah, masuk ke dalam anak perempuan semua yang pernah kau lahirkan, atau semua yang pernah dilahirkan olehmu, apakah langsung atau tidak langsung. Berarti anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan, canggah perempuan, ila akhirih. Wa in nazalat, wa in nazalat. Wal akhawat, yang ketiga saudara-saudara. Asy-syaqiqat, yang benar-benar syaqiq. Syaqiqat berarti saudara kandung seibu sebapak. Auli abin, atau saudara sebapak. Auli ummin, atau seibu. Semuanya tidak boleh dinikahi. Saudari kandung, saudari sebapak, atau saudari seibu. Yang keempat al-ammah, paman, bibi. Kullu ukhtin li abika, bibi adalah semua saudara perempuan bapakmu, termasuk saudara perempuan kakekmu, termasuk saudara perempuan bapaknya kakek pun kakekmu. Wa in ala, terus ke atas. Yang kelima al-khalah. Yang kelima al-khalah, bibi. Bibi juga, tapi tadi bibi dari bapak, saudara bapak. Sekarang bibi, saudara ibu. Kullu ukhtin li ummik, semua saudari dari ibumu. Atau jaddatik, atau saudari dari nenekmu, itu juga khalah. Atau ibunya nenek. Wa in alat, terus ke atas. Warisatan amla, enggak ngaruh. Warisah, mendapat waris atau tidak, enggak ngaruh. Jadi enggak
berkait dengan urusan warisan. Apakah dia mewarisi atau tidak mewarisi? Kalau itu adalah saudara dari ibu, saudara dari kakek dan seterusnya, maka dia mahram, tidak boleh menikahi. Yang keenam, banatul akh, anak-anak perempuan saudara kita, anak-anak perempuan kakak kita, anak-anak perempuan adik laki-laki kita. Yang ketujuh, anak-anak perempuan saudari kita, anak perempuan dari kakak perempuan kita, anak perempuan dari adik perempuan kita, semuanya tidak boleh dinikahi, mahram. Ayu wa inna zalat, dan itu sama dengan yang tadi, wa inna zalat, anaknya saudara atau cucunya saudara atau cicitnya saudara atau canggahnya saudara, itu semua termasuk ponakan. Barakallahu fikum. Fahaula'i hunnal muharramat minan nasab bi ijma'. Itu semua yang 7 adalah yang mahram karena nasab, dan ini ijma' para ulama sepakat. Kama huwa nassul ayatil karimah, sebagaimana itu merupakan nas yang sarihah di dalam ayat yang mulia tadi yang kita baca. Wa ma adahunna fayadkhul fi qawlihi uhillat lakum ma wara'a dzalikum. Adapun yang selain 7 itu masuk di dalam apa yang Allah katakan dihalalkan untukmu yang selain itu. Dihalalkan untukmu yang selain itu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum wa dzalika ka bintil ammah. Berarti kalau anaknya paman enggak disebut tadi. Yang disebut anaknya saudara, ponakan. Kalau anaknya paman berarti saudara misan, tidak disebut dalam muharramat, berarti termasuk halal dinikahi dan bukan mahram. Bukan mahram karena boleh dinikahi, berarti tidak boleh bertemu, harus ada hijab dan seterusnya dan seterusnya. Di sini banyak yang tidak mengerti dari kalangan muslimin sehingga menganggapnya ini saudara. Iya, saudara dalam artian kerabat, tetapi dia bukan mahram, tidak boleh buka hijab, tidak boleh bertemu ila akhir, karena boleh dinikahi. Termasuk ke bintil am wa bintil ammah wa bintil khal wal khalah, saudara paman, saudara bibi, saudara paman dan bibi dari ibu, saudara paman dan bibi dari bapak dan seterusnya. Baik, yang kedua muharramat dengan apa? Tadi muharramat karena nasab. Yang kedua muharramat birradha'. Muharramat karena persusuan. Kalau seorang anak bayi disusukan oleh seorang ibu, maka dia jadi mahram. Wa ammal muharramatu minar radha' faqad dzakara Allah minhunna. Adapun yang menjadi mahram karena persusuan, disebutkan oleh Allah di antaranya al-um minar radha'ah wal ukh, dan saudara minar radha'ah. Wa fi dzalika tahrimul umma anna laban laysa laha. Dan di sini menunjukkan diharamkannya atau jadi mahram seorang ibu yang menyusui padahal susunya bukan milik dia. Di sini ada pertanyaan, bukankah susunya susu ibu tadi? Iya, tapi yang memiliki bukan dia. Di dalam syariat, pemilik susu itu adalah yang menyebabkan dia keluar susu. Siapa? Suaminya. Sahibul laban, pemilik susunya adalah suaminya. Barakallahu fiikum. Maka kalau dikatakan ini yang menyusukan si ibu ini, padahal pemilik susunya bukan dia, tetapi yang menyebabkan dia keluar susu adalah suaminya, maka suaminya pun menjadi bapaknya, karena dia yang memiliki susu. Ma'anna laban laysa laha, innama huwa li sahibil laban. Susu itu milik pemilik susu, yaitu suaminya. Dalla bitanbihihi ala anna sahibal laban yakunu aban. Ini menunjukkan bahwa pemilik susu tadi menjadi bapaknya. Tidak dibahas di sini karena bapak, karena laki-laki. Sedangkan yang dibahas muharramat, wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Maka tidak dibahas yang lainnya, bapak dan seterusnya. Qala
bapak lil murtadhi', bahwa pemilik susu tadi menjadi bapak dari bayi yang disusui. Fa idza sabatatil ubuwah, kalau kebapaan tadi sudah sabit, wal umumah, dan keibuan tadi sudah kokoh, sabata ma huwa far'un, maka sabit pula semua cabang-cabangnya. Sabit pula semua cabang-cabangnya yang bercabang dari bapak dan ibu tadi. Apa maknanya? Ya berarti anak-anak dari bapak ibu susuan tadi berarti saudara susu, dan saudara bapak dan saudara ibu menjadi paman, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika dikatakan, ya Rasulullah, bukan dia menyusukan aku, atau bukan dia pemilik susunya, maka Nabi menjawab dengan kalimat yang ringkas disebut di sini oleh Syekh Sa'di, yahrum minar radha' ma yahrum minan nasab, akan menjadi mahram karena persusuan persis seperti menjadi mahram karena nasab. Ibu yang hakiki, ibu kandung, lahirlah di sini walad. Siapa yang jadi mahram? Karena dia lahir dari darah dagingnya ibu ini, maka saudara ibu ini jadi pamannya, jadi bibinya, yang menyebabkan dia keluar susu dan bisa melahirkan dan seterusnya adalah suaminya, maka dia jadi bapaknya. Baik. Kalau ada anak-anak lain jadi saudaranya. Demikian pula ibu susuan. Al-um min ar-radha'ah. Mengapa? Karena barakallahu fikum, ini anak ini karena darah daging ibu ini juga sama. Walad tadi dibesarkan dengan darah daging ibu tadi, yaitu susunya. Susu itu menjadi darah daging ibunya. Barakallahu fikum. Maka pemilik susunya, yaitu suami, menjadi bapaknya. Berarti kalau ada anak lain menjadi saudaranya, menjadi akh atau ukh ila akhirih. Yuhram minan nasab, yuhram minar radha'ah, ma yuhram minan nasab. Dijadikan mahram karena persusuan persis seperti mahram karena nasab. Yahrum minar radha'ah ma yahrum minan nasab. Kembali kepada kitab-kitab. Qala, dikatakan fayantashiru tahrim min jihatil murdi'ah, maka tersebarlah tahrim tadi, kemahraman tadi kepada semua persis seperti nasab. Kama yantashir fil aqarib, seperti tersebarnya dalam kerabat-kerabat kandung. Wa fi tiflil murdi' ila dzurriyyatihi faqat, tetapi hanya pada si anak tadi dan turunannya saja. Ini catatan pentingnya. Tadi dikatakan sama. Tetapi kalau anak susuan yang menjadi mahram ke atas, ke ibu susuan dan bapak susuan dan semuanya, itu hanya walad ini saja, dan kemudian waladul walad, anaknya, turunannya, dzurriyyahnya ke bawah. Wa in nazal. Adapun saudara anak ini secara nasab enggak berkait dengan ibu susu ini sama sekali. Saudari perempuannya juga tidak, ibunya juga tidak, ibu kandungnya juga, bapaknya juga tidak, semuanya tidak. Yang bersambung dengan ibu susuan hanya anak ini saja dan turunannya. Mafhum insyaallah. Walakin bi syarti an yakuna ar-radha' khamsa radha'at. Tetapi ada syaratnya, bukan hanya sekali sedotan atau sekali susuan saja. Paling sedikit 5 kali. Itu pun para ulama berselisih pendapat, dan mereka berkata yang dimaksud adalah 5 kali majlis nyusu sampai tenang, sampai kenyang, sampai berhenti sendiri, besok disusuin lagi sampai berhenti sendiri, besoknya disusuin lagi sampai berhenti sendiri, sampai 5 kali, maka dia jadi ibu susu. Kalau hanya mencicip sekali atau 2 kali, maka tidak menjadi mahram.
Ini pendapat Syekh Sa'di rahimahullah, bisyart an yakuna ar-radha khamsa radha'at. Dan juga ada syarat kedua, fil haulaini kama bayyanatis sunnah. Syarat kedua harus di masa persusuan. Yang bisa menjadi mahram di masa persusuan yaitu haulaini, 2 tahun. Anak itu umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 12 bulan, setahun, umur setahun sebulan, setahun 2 bulan sampai 2 tahun. Lebih dari itu tidak ngaruh. Lebih dari itu tidak ngaruh. Sehingga jangan dibahas bagaimana kalau ini jadi mahram atau tidak jadi mahram. Kalau sudah dewasa nggak dibahas. Kenapa? Tidak jadi mahram. Tidak ngaruh sama sekali. Adapun kejadian yang di zaman Rasulullah SAW, ada seorang yang mengangkat anak dan sudah seperti anaknya sendiri, sampai kemudian setelah dapat hukum bingung, rumahnya sempit, padahal dia sudah seperti anaknya. Tanya Rasulullah SAW, maka disuruh untuk disusukan. Itu satu kejadian dari persusuan dewasa yang dikecualikan. Dan itu dibahas dalam babnya, bab fiqh, bahwa itu khusus keadaan tersebut, keadaan orang tersebut dan anak tersebut. Barakallahu fikum. Hukum asalnya khamsa radha'at fi haulain. 5 kali susuan, 5 kali majlis, dan di masa dia masih bayi menyusui. Kalau sudah dewasa tidak bisa dan tidak berpengaruh. Barakallahu fikum. Wa amal muharramat bis-sihr atau bil musahara. Yang ketiga, menjadi mahram karena hubungan pernikahan. Fahunna arba'. Maka di sana ada 4. Pertama, halailul aba'i wa in alau. Istri-istrinya bapak. Wa in alau maknanya atau bapaknya bapak, atau bapaknya bapaknya bapak, atau bapaknya 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 bapak. Maka semua istri-istri mereka menjadi mahram. Loh, kan itu bukan apa-apanya kita. Iya, tetapi dinikahi oleh bapak kalian. Kamu punya bapak, punya ibu. Kemudian bapak menikah lagi istri kedua. Maka istri barunya mahram buat kamu. Kok orang lain tiba-tiba jadi mahram? Karena musaharah, karena pernikahan. Bapaknya nikah yang kedua, yang ketiga juga menjadi mahram. Yang keempat juga menjadi mahram. Baik, itu halail al-aba wa in alau. Wa halailul abna wa in nazalu. Sekarang sebaliknya, istri-istri anak. Kamu tidak menikahi dia, kok tiba-tiba jadi mahram? Iya, karena anakmu menikahinya. Maka dia menjadi menantu. Baik. Wa in nazalu, apa makna wa in nazalu? Sama seperti tadi. Bukan hanya anak, tapi anak, cucu, cicit, canggah dan seterusnya. Berarti istrinya cucu juga mahram buat kamu. Istrinya cicit juga mahram. Warisina au mahjubin. Apakah mendapatkan waris atau terhalang, mahjub, tidak ngaruh untuk masalah mahram. Tetap dia adalah mahram. Walaupun mahjub misalnya. Dalam urusan waris dia terhalang, nggak mendapatkan waris. Tetapi dalam urusan mahram dia tetap mahram. Yang ketiga, ummahatuz zaujah wa in alauna. Yang ketiga adalah ibu-ibunya istri, berarti mertua. Ibu-ibunya istri jadi mertua. Tapi kok tiba-tiba dia jadi mahram, bagaimana ceritanya? Karena pernikahan. Karena menikahi anaknya, maka ibunya jadi ibu mertua, bapaknya jadi bapak mertua. Mahram, na'am mahram. Baik. Fahaula'is salas yuhramna bimujarradil aqd. Semua ini yang 3 tadi, istri-istrinya bapak, istri-istrinya anak, dan ibu-ibunya istri adalah, saya ulangi, ibunya istri, bukan ibu-ibunya istri, berbeda. Satu saja. Ibunya istri menjadi mahram.
Kapan jadi mahram semua itu? Mujarradul aqd, hanya karena akad langsung jadi mahram. Baik, berbeda dengan yang nanti akan dibahas setelahnya, yaitu Rabibah atau Rabaib, wahiyya binti zaujatihi, yaitu anak dari istrinya. Dia menikahi seorang wanita, ternyata si istri punya anak perempuan, maka dia menjadi mahram. Tetapi ini tidak dengan mujaradul aqd. Kalau yang tadi kan mujaradul aqd, dengan akad saja langsung bab ibunya jadi mertua, anaknya jadi mahram dan seterusnya. Tetapi kalau anak tiri, fahadhihi la tuhram hatta yadkhul bi zaujatihi, tidak menjadi mahram kecuali setelah dukhul dengan ibunya. Kalau tadi dinikahi wanita tadi memiliki anak perempuan, sudah dukhul baru jadi mahram. Jadi mujaradul aqd belum menjadikan dia mahram, tetapi ketika setelah dukhul jadi mahram. Apa maknanya? Maknanya kalau belum dukhul kemudian cerai lagi, masih bisa dinikahi anaknya. Baik, maka di sini catatannya la tuhram hatta yadkhul bi zaujatihi, tidak menjadi mahram sampai dukhul. Kama qala huna, sebagaimana dikatakan di sini, wa rabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kalian yang di bawah peliharaan kalian, min nisaikum, dari wanita-wanita kalian, allati dakhaltum bihinna, Allah syaratkan yang kalian sudah dukhul dengannya. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan bahas yang berikutnya biidznillah ta'ala tentang kenapa harus dikasih kalimat fi hujurikum, padahal yang tidak fi hujurikum juga tetap mahram. Ada dua alasan, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka